ujung timur Indonesia, berdiri sebuah rumah sakit rujukan nasional yang menjadi harapan masyarakat Papua. Inilah Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura. RSUP Jayapura merupakan rumah sakit milik pemerintah pusat yang berperan sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Papua. RSUP Jayapura hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Didukung oleh fasilitas medis yang terus dikembangkan serta teknologi kesehatan modern, RSUP Jayapura berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan aman bagi seluruh pasien. RSUP Jayapura menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, radiologi, laboratorium, dan farmasi, serta lain-lain. Dengan mengedepankan nilai profesionalisme, integritas, dan pelayanan prima, RSUP Jayapura terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan demi terwujudnya masyarakat Papua yang sehat dan sejahtera. RSUP Jayapura didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional, berdedikasi, dan berkompeten di bidangnya. Seluruh tim bekerja dengan semangat pelayanan dan kepedulian terhadap masyarakat. Selain sebagai pusat pelayanan kesehatan, RSUP Jayapura juga berperan sebagai rumah sakit pendidikan dan penelitian yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu kesehatan di Indonesia Timur. RSUP Jayapura, Care for Life, Care with Love. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rahmat Wihandana Agassi. Saya adalah perawat bedah di kamar operasi RSUP Jayapura. Perawat kamar operasi memiliki peran strategis dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan bedah. Pelayanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada aspek klinis, tapi juga selaras dengan sistem manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Pelayanan perawat kamar operasi mencakup asuhan keperawatan perioperatif yang meliputi tahap praoperasi, intraoperasi, dan pasca operasi. Pada tahap praoperasi, perawat melakukan persiapan pasien, alat, dan lingkungan operasi. Selanjutnya pada tahap intraoperasi, perawat menjaga kesterilan, membantu tim bedah, serta memantau keselamatan pasien. Sedangkan pada tahap pasca operasi, perawat melakukan pemantauan kondisi pasien dan serah terima ke ruangan perawatan. Pelayanan perawat kamar operasi dilaksanakan berdasarkan standar layanan yang berlaku seperti standar operasional prosedur, standar keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta penerapan surgical safety checklist. Pencapaian standar layanan ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta akuntabilitas pelayanan keperawatan. Sebagai ASN,
Perawat kamar operasi merupakan bagian dari manajemen ASN yang menjunjung tinggi nilai keprofesionalisme, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Pelaksanaan tugas keperawatan kamar operasi selaras dengan manajemen ASN melalui pengembangan kompetensi, penilaian kinerja berbasis sasaran kerja, serta penerapan etika dan kode perilaku ASN. Konsep Smart ASN menuntut perawat kamar operasi untuk adaptif serta terhadap teknologi berorientasi pelayanan serta memiliki integritas dan wawasan global. Pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumentasi keperawatan, pelaporan pelayanan, dan pembelajaran berkelanjutan merupakan wujud penerapan Smart ASN dalam pelayanan kamar operasi. Dengan pelayanan yang profesional dan berstandar serta didukung oleh manajemen ASN dan Smart ASN, perawat kamar operasi berkontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Selanjutnya, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran dan kedudukan saya sebagai perawat bedah di kamar operasi, di ruangan operasi di RSUP Jayapura, yaitu yang pertama adalah masalah SDM. Di sini kita kebanyakan atau beberapa dari kita belum adanya memiliki sertifikasi untuk perawat bedah, di mana karena sebagian besar perawat yang ada yaitu adalah perawat yang fresh graduate atau baru lulus dari jenjang perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah mengenai masalah fasilitas dan alat-alat penunjang medis yang ada di kamar operasi, yang banyak mengalami atau kurangnya sarana yang dimiliki, serta banyak dari alat-alat medis yang belum lengkap dan masih dalam proses pengadaan. Yang ketiga yaitu tentang alur penerimaan pasien, mulai dari penerimaan pasien dari ruangan ke kamar operasi, serta alur dari pasca operasi menuju ke tempat perawatan, yang tidak adanya standar operasional prosedur guna sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video singkat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.